Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dan seluruh santri di Nusantara. Oke sahabat sekalian, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ngaji kita yaitu ngaji kitab Syajaratul Ma'arif, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang Sa'adatul Insan, kemudian tentang Islahul Qulub dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang belum melihat pembahasan yang kemarin, saya rekomendasikan untuk melihat di video-video sebelumnya. Mari teman-teman, kita langsung mulai saja. Seperti biasanya saya akan membacakan dulu versi pesantren, nanti saya akan memuroti dalam bahasa Indonesia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Ayat tadi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai faslun fi adabil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suci fi adabil Qur'ani kang tetep ing dalem nerangake pira-pira adabil Quran. Yaitu fasal ini menerangkan tentang beberapa adab-adab yang ada di Al-Quran. Ahlakul Qur'ani utawi pira-pira ahlakil Quran iku durbani rong werna. Ahaduma utawi nomor sijine durbani iku atakhalluqu gawe pekerti bi khosaisil ubudiyati kelawan kekhususane kaula. Kaduli kaya dene inna wal id'ani lan nurut. Wasani utawi kang kaping pindho iku atakhalluqu gawe pekerti bi ba'di sifati rububiyati kelawan sebagiane pira-pira sifat rububiyah utawa sifat ketuhanan. Kalau adli kaya dene adil wal ihsani lan ihsan. Jadi akhlakul Quran itu dibagi menjadi, diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama atakhalluqu bi khosaisil ubudiyati, berbudi pekerti dengan kekhususan seorang hamba. Maksudnya hamba itu identik dengan satu kadzuli wal id'ani, yaitu hina dan juga nurut. Nah, kita sebagai hamba harus pertama merasa hina di depan Allah, dan nurut artinya kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Jangan menjadi hamba tapi kita tidak nurut kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasani, ya, akhlak yang kedua, atakhalluqu bi ba'di sifati rububiyati, ya, berbudi pekerti dengan sebagian dari sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan. Kal adli kaya dene adil wal ihsani lan ihsan, seperti hanya adil dan juga berbuat baik dan lain sebagainya. Ya, ini adalah sifat-sifat yang mungkin untuk hamba miliki. Ya, kita semaksimal mungkin berbuat adil itu sama dengan kita berbudi pekerti dengan sebagian sifat rububiyah. Fa inna sifatil ilahi, krana sak temene pira-pira sifat ilahi utawa sifat pangeran iku durbani ana rong werna. Jadi sifat ketuhanan itu ada dua. Ahaduma utawi nomor sijine durbani iku mukhtasun den tertentokake bihi kelawan ilahi. Kal ajaliyati kaya dene bangsa ajali, wal abadiyati lan bangsa saklawase utawa abadi. Wal ghina lan semugi anil akwani saking pira-pira perkara kang maujud. Jadi sifat ketuhanan itu dibagi menjadi dua lagi, ya. Yang pertama adalah mukhtasun bihi, sifat yang harus dan khusus untuk Tuhan, ya. Kita sebagai hamba tidak boleh memiliki sifat ini. Apa? Kal azaliyati wal abadiyati wal ghina anil akwan. Allah itu tidak ada permulaan dan juga Allah tidak punya tenggang waktu, yaitu abadi. Ya, kalau kita kan sebagai makhluk kita punya tenggang waktu, kita punya batas hidup dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak seperti itu. Yang kedua,
Wasani utawi kang kaping pindho iku yumkinu kongang apa atakhaluku utawa yumkinu mungkin apa atakhaluku gawe bekerti bihi kelawan sani. Nah, yang kedua ini adalah sifat Allah yang mungkin seseorang makhluk itu memiliki. Apa itu? Wahwa utawi sani iku durbani, iku ana rong werna. Ahaduhuma utawi nomor sijine durbani iku laya juzu ora wenang apa atakhaluku gawe bekerti bihi kelawan ahad. Yang pertama sifat Allah yang mungkin untuk kita miliki tapi kita tidak boleh memiliki. Kal adomati qaitine agung wal kibriya ilan kumede, yaitu pertama sombong, kibriya. Merasa pintar, merasa benar, merasa lebih tinggi levelnya, itu adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Yang mempunyai hanya Allah, yang maha agung itu hanya Allah. Sebenarnya sombong dan juga keagungan itu hanya milik Allah. Kalau manusia memiliki sifat sombong dan merasa lebih besar, merasa lebih pintar, merasa lebih berkuasa, itu tidak lain atau tidak bukan dia sudah menyamai sifat Allah, dan itu sangat dilarang. Dulu sudah ada studi kasusnya. Siapa itu? Iblis. Ceritanya dulu iblis ketika ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang membuatmu tidak mau menyembah Adam ketika aku memerintahmu? Jawab iblis, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah menciptakanku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah sebuah keegoisan dan ketakaburan yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menurunkan iblis dari surga. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, anak cucu Adam, bahwa dulu ada tragedi seperti ini. Walaupun sama-sama Nabi Adam dan juga iblis diturunkan dari surga. Karena dua dosa yang berbeda ya. Nabi Adam dosanya berasal dari nafsu, iblis dosanya berasal dari ketakaburan. Nanti kita akan sedikit membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kawing pindho iku warutatu mengko apa syariat bita khaluqi kelawan gawe pekerti bi kelawan sani. Kal judi kaya dene luman wal haya ilan isin wal hilmilan bijaksana wal wafa ilan nuhoni. Yang kedua adalah tadi kan kita membahas tentang sifat-sifat yang mungkin dimiliki, sifat Allah yang mungkin dimiliki oleh makhluk. Yang pertama, tidak boleh dimiliki, mungkin tapi tidak boleh dimiliki. Yang kedua, yang direkomendasikan malah adalah agama. Apa itu? Kal judi qaitine loman wal haya ilan isin wal hilmilan bijaksana wal wafa ilan nuhani. Jadi ada beberapa sifat yang di situ memang harus direkomendasikan secara syarat. Yaitu pertama loman. Loman itu dermawan. Kemudian haya, kita itu punya malu, karena yang membedakan manusia dan hewan adalah sifat haya ini. Hewan itu nggak pakai celana di tempat umum, dia biasa aja karena dia tidak punya rasa malu. Kemudian wal hilmilan bijaksana, dan juga kebijaksanaan itu adalah salah satu sifat yang direkomendasikan oleh syarak, oleh agama untuk makhluk seperti kita. Ini sifat-sifat Allah yang direkomendasikan untuk kita seorang makhluk. Fatahalukum mongko utawi gawe akhlak bidzalika kelawan mengkono madkur ala hasbil imkani ing ngatasi milang-milang kemungkinan utawa kemampuan. Murdin iku ngridoni lirahmani maring Allah kang duweni sifat Rahman, murgi muntur nyengiti li syaitani maring syaiton. Jadi ketika kita memiliki sifat dermawan, sifat malu dan juga sifat bijaksana, Allah sangat senang. Begitu juga sebaliknya. Setan sangat susah, sangat marah ketika kita memiliki sifat-sifat itu. Namun ketika kita memiliki sifat adzamah wal kibriya tadi, setan ini sangat senang karena dia telah sukses mendoktrin kita supaya kita meniru nenek moyang mereka, yaitu iblis. Wa yudhalulan dan gawe dalil ala dzalika tahalluq ing atase mengkono-mengkono gawe budi pekerti apa ayatul Qur'ani, ayat Qur'an. Watifaku ahli ma'rifati lan kesepakatan ulama ahli ma'rifat wal iman lan ulama ahli iman. Jadi beberapa sifat rekomendasi yang tadi setelah saya sebutkan, kal judi wal haya'i wal hilmi wal wafa'i tadi, itu secara dalil Quran itu sudah banyak sifat-sifat yang dalil-dalil yang
menerangkan mengenai sifat-sifat tersebut yang mungkin dimiliki oleh makhluk, dan itu direkomendasikan untuk kita miliki sebagai makhluk. Dan juga ulama-ulama juga sepakat seperti itu. Kenapa kita harus berakhlak menurut Al-Quran? Artinya akhlak kita itu harus masih berada dalam koridor Al-Quran, karena junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu juga akhlaknya Al-Quran. Ya, dulu itu ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat mengenai akhlak Quran, beliau menjawab, kana huluhul Qur'ana wa kana simatuhul ghufrana. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu ya Al-Quran itu, dan kepribadian Kanjeng Nabi itu pemaaf. Jadi ketika kita akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran, kita sering menghujat, kita sering mencaci, kita sering apalagi merendahkan orang, dan kita sangat sulit untuk menerima maaf, maka siapa yang kita contoh? Ya, seharusnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi harus mencontoh Kanjeng Nabi. Karena umat Kanjeng Nabi itu adalah salah satu umat yang sangat luar biasa loh. Jangan dianggap remeh. Kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Karena Nabi sendiri sudah menjamin al-jannatu khurrimat alal anbiya'i hatta udkhiluha wa khurrimat alal umami hatta tadkhulu ummati. Itu sangat jelas. Surga itu diharamkan atas nabi-nabi ya, sebelum Nabi Muhammad itu masuk surga, dan diharamkan juga kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Ini sangat luar biasa. Jadi kita harus berbangga diri sebagai umat Nabi Muhammad. Implementasinya gimana? Bagaimana kita supaya proper atau supaya layak menjadi umat Nabi Muhammad? Perbanyak sholawat, tiru tingkah laku beliau. Tingkah laku beliau yaitu seperti baik dalam muamalah, baik dalam ibadah. Itu seperti itu ya. Jangan sampai kita malah meniru sifatnya iblis, yaitu takabur tadi. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Besok kita ada bab lagi tentang fasun fi bayanil fadhailil a'mal adh-dhahirati wal batinati. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.